Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian ikhwah yang sering bertanya, sebagian jamaah kajian, Ustaz, bukankah Islam ini saat ini sudah sekian banyak ragam dan warnanya dengan pemahaman masing-masing ajaran dan lain sebagainya, dan semuanya mengklaim benar, semuanya mengklaim bahwa dia di atas jalan yang benar, yang sahih. Bagaimana kita mengetahui kebenaran dan mana yang salah dari aliran dan pemahaman ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan berdasarkan hadis ini pun banyak para ulama menyusun kitab-kitab mereka. Seperti diantaranya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyahnya, atau Al-Faslu fil Milal wan Nihal Al-Imam Ibnu Hazm, atau Asy-Syahristani dalam Al-Milal wan Nihal, dan yang lainnya Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, yaitu sebuah hadis yang Nabi SAW ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, yang Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar wa hiya kulluha finnar illa wahidah wa hiya ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi SAW bersabda bahwa Nasrani, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Dan semuanya di neraka. Kulluha finnar illa wahidah. Satu saja yang selamat. Wahiyal jamaah. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah riwayat, itu adalah al-jamaah. Siapakah al-jamaah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dalam salah satu riwayat Nabi SAW bersabda, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami perpecahan dan bagaimana kita menyikapinya. Dan bagaimana adab para sahabat radhiyallahu anhum ketika menyikapi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini sangat terkait dengan hadis lain yang ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, yang hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawinya, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Nabi SAW memberikan nasihat dan wejangan yang membuat hati para sahabat tergetar. Kemudian Al-Irbad berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Ini seperti nasihat orang yang ingin pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tinggalkan wasiat untuk kami. Maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendengarkan ajakan untuk takwa ini, dan mentaati pemerintah, mentaati ulil amr di antara kalian. Wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang pemimpin dari seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalian yang hidup di sesudahku, kalian akan melihat banyak perselisihan. Kemudian Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Ini wasiat Nabi, yaitu mengikuti jalan beliau dan jalan para sahabat. Nah, di sini ikhwatal iman, Nabi SAW ketika menyampaikan perpecahan yang terjadi di dalam umatnya, beliau SAW menyebutkan semuanya salah. Yang benar hanya satu, yaitu yang mengikuti jalan beliau dan jalan para sahabatnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa mana yang benar adalah yang meniti jejak Rasulullah SAW dan meniti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jika ditanya, apa peninggalan Nabi? Apa peninggalan sahabat? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang sampai dengan utuh sampai kepada kita, dan hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya. Yang riwayat itu sampai kepada kita dengan utuh, yang Bukhari, Muslim tidak diragukan akan kesahihannya. Kemudian kitab-kitab sesudahnya, di sana para ulama mereka mengklasifikasikan riwayat-riwayat itu antara yang sahih dan yang dhaif. Dua ilmu inilah ikhwatal iman yang sampai kepada kita dengan sangat utuh dan tidak ada infiltrasi, penambahan, pengurangan dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman,
Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu. Adapun akal fikiran adalah wadahnya. Al-Quran, As-Sunnah adalah wahyu. Karena Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Beliau SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Maka dari sini kita menyadari. Karena tidak ada akal yang lebih baik melebihi akal Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka cara terbaik di dalam memahami Islam, pemahaman Islam yang terbaik adalah apa yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah Islam, satu-satunya Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam dengan warna ini, warna itu, warna ini yang ditambahkan setelah apa yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya adalah batil, bukan bagian dari Islam. Wallahu a'lam bishawab.